Selamat siang Common People, bersuka cita dan sangat senang kita bisa bersama-sama beribadah memuji menyembah Tuhan di gereja ini, dan izinkan saya juga menyapa bagi saudara-saudara, teman-teman yang mungkin pertama kali beribadah bersama kita di Common Church. Welcome. Di sini kita percaya bahwa di dalam Kristus kita diterima apa adanya, tapi dalam Kristus kita juga percaya bahwa kita tidak akan dibiarkan apa adanya. Amin. Dan berita baiknya, jika ini pertama kali kalian datang tempat ini, maka sepulang ibadah jangan lupa kalian bisa ambil Grab free coffee di depan sambil kita bisa berkenalan satu sama lain. Puji nama Tuhan. So selama 3 bulan ke depan kita akan melanjutkan seri khotbah keluaran ya, yang sudah kita mulai dulu sebelum kita mulai Common Church di Persekutuan Kofiologi. Kita memulai ini di awal tahun. Nah, di bagian kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Keluaran dari pasal 19 sampai pasal 40. Dan yes, sesuai dengan judulnya kita akan sama-sama membaca, mengupas dan belajar dari kitab Keluaran. Nah, kenapa kok kita ini belajar dari kitab Keluaran dan bukannya membahas topik-topik yang lebih aplikatif? Oke, saya percaya bahwa melalui kitab Keluaran ini akan membantu kita dan memberi kita pandangan tentang Allah yang lebih besar daripada sekedar semua aplikatif langkah-langkah praktis. Karena saya percaya bahwa pandangan yang benar terhadap Tuhan itu dapat melampaui semua masalah kita dan memberi kita kepercayaan yang benar kepada Allah yang alkitabiah. Caranya gimana? Kitab Keluaran akan membantu kita untuk mengubah cara pandang kita untuk menggunakan lensa alkitabiah atau cara pandang Tuhan terhadap hidup kita dan bukan cara pandang kita sendiri. Karena saya percaya semakin kita memiliki pandangan yang benar dan pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan dan siapa kita, kenal siapa Tuhan dan kenal siapa kita, saya percaya pemahaman yang benar inilah, pemahaman yang benar tentang Tuhan inilah yang kemudian akan membentuk dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita bersikap, cara kita menangani stres, menangani kecemasan, cara kita menangani pergumulan kita. Kadang masalahnya adalah cara pandang kita yang salah terhadap kehidupan ini. Dengan kata lain bisa dikatakan mengubah lensa yang kita pakai, mengubah cara pandang yang kita pakai, itu sama halnya dengan mengubah cerita yang kita percayai dalam hidup kita. Karena sebenarnya kehidupan kita ini sangat ditentukan oleh cerita apa yang kita percayai. Percaya atau tidak, hidup kita sebenarnya dibentuk dan sangat dipengaruhi oleh cerita, narasi, apa yang kita percayai. Karena cerita yang kita percaya itu akan membentuk identity. Dan identity kita akan mempengaruhi keyakinan-keyakinan kita. What's the conviction that we hold? Kemudian keyakinan yang kita pegang, itulah yang mendorong kita menghidupi values. Kalian punya values dalam hidup kalian karena kalian yakin. Dan itu yang menjadi identitas dalam kehidupan kita. Nah, values yang kita yakini, yang kita hidupi, itu yang akhirnya termanifestasi keluar. Ya, mengaktualisasikan nilai-nilai yang kita yakini dalam bentuk apa? Tindakan, action. So, kalau kayak bawang itu, dikelupas satu-satu, yang membentuk tindakan kita, kalau kalian kelupas bawang itu adalah what's the story? Cerita apa, narasi apa dalam kehidupan kalian yang kalian percayai, dan itu yang akan membentuk action kalian. Siapa yang pernah punya sepatu ini? Ini mungkin sepatu lama ya. Toms. Okay. Kalau kalian tahu sepatu ini, sewaktu pertama kali dikenalkan hampir 20 tahun ya sepatu ini. Ya, hampir semua yang melihat model sepatu Toms itu berkomentar, termasuk saya. Not bad juga, keren ya sepatu ini. Sepatu yang kain, kanvas, sederhana gitu loh, keren. Not bad lah, this is a good shoes. Waktu brand ini pertama kali keluar. Tapi sewaktu tahu harga sepatu itu, ya semua langsung komen. Wih, mahal banget buat sepatu kayak begini toh. Ya, kalau orang Malang pakai bahasa Jawa, gak paten tuku sepatu kayak gini. Toh, kan. Karena harganya mahal, harganya waktu itu 20 tahun lalu itu hampir 50, range-nya 50 sampai $70. Tetapi kalau kalian pernah ke toko sepatu Toms ya, sepatu ini tiap sales toko Toms akan selalu menceritakan cerita di balik sepatu Toms, bahwa ternyata di balik harganya yang mahal, untuk setiap pasang sepatu yang dibeli ternyata Toms itu akan menyumbangkan sepasang sepatu kepada anak-anak yang tidak pernah memiliki sepatu. Dan ide ini didapat oleh sang founder
dari brand Toms ini yang bernama Mikoski, ketika suatu waktu dia tuh melakukan perjalanan ke Argentina. Dia menyaksikan anak-anak di Argentina di pedalaman desa-desa itu menghadapi kesulitan, yaitu anak-anak Argentina ini berjalan, bermain, berlari tanpa punya sepatu. Mereka nggak pernah punya sepatu. Lalu dia tergerak untuk bisa membantu anak-anak yang tidak pernah memiliki sepatu. Jadi dia menjual sepatu dengan model bisnis buy one give one. Buy one give one. Jadi kalau beli sepatu Toms itu ternyata yang mahal, ternyata pendiri Toms itu akan memberikan satu pasang sepatu kepada orang-orang yang memang belum pernah punya sepasang sepatu. Nah, sales itu akan menjelaskan kepada kita, menceritakan narasi why our brand ini mahal, why kamu harus beli brand ini. Nah, setelah mendengar cerita itu, orang-orang yang tadinya punya pikiran, gak patekan beli sepatu kayak begini aja, mahal banget, ya kan? Tapi cerita tiba-tiba langsung berubah setelah mendengar cerita dari Toms ini. Dan harga yang tadinya mahal, gak masuk akal, sekarang menjadi masuk akal. Apa yang berubah? Cerita memberikan pandangan yang baru kepada konsumen, termasuk saya. Cerita buy one give one memberitahu kita kalau kamu orang baik, kalau kamu orang yang murah hati, that's the identity, maka memberi sepatu kepada orang yang tidak punya sepatu adalah hal yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang baik, orang yang murah hati. Betul? Keyakinannya disentuh. Dan kalau mau memberi ya berilah yang terbaik, bukan hanya asal-asalan. Values, orang yang yakin kalau murah hati harus memberi yang terbaik, akhirnya actionnya beli sepatu Toms. Cerita dapat mengubah segalanya. Mungkin selama ini kita tidak terlalu menyadarinya, namun cerita apa yang kita dengar dan yang kita percayai tentang siapa Allah, siapa kita, itulah sebenarnya yang akhirnya membentuk perilaku, tindakan kita dan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Kalau saya teringat selalu kata almarhum pendeta Rahmiati, kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Ya. Dan berbicara tentang kitab Keluaran, ada dua tema yang selalu diulang-ulang dalam pembahasan kitab Keluaran, yaitu pertama, Tuhan sedang mengerjakan rencana yang indah, dan yang kedua adalah bahwa rencana Allah yang didasarkan atas janji-janjinya itu seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Salah satu contoh dari kisah bangsa Israel di perbudakan Mesir, kita dapat memahami bahwa keadaan baik bukan berarti adanya kehadiran dan penyertaan Tuhan. Demikian juga keadaan buruk bukan berarti tidak adanya kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kalau kalian ingat kisah bangsa Israel, yang baik keadaannya secara duniawi siapa? Bangsa Mesir dan Firaun. Mereka kaya, mereka punya kuasa, mereka yang menguasai seluruh dunia, mereka yang punya kontrol. Sedangkan bangsa Israel adalah bangsa yang diperbudak, miskin, sengsara. Tetapi siapa yang disertai Tuhan? Siapa yang ada Tuhan yang benar menyertai mereka? Bangsa Israel, benar, bukan bangsa Mesir. Namun berapa banyak yang mengajarkan kepada kita dan termasuk ajaran mungkin di dalam gereja yang membuat kita berpikir bahwa keadaan yang enak itu artinya Tuhan menyertai kita. Sedangkan keadaan yang buruk maka artinya Tuhan tidak sedang atau tidak lagi menyertai kita. Jika cara pandang itu yang kita miliki, nggak heran. Banyak dari kita yang bingung pada kehidupan karena logika yang seperti itu, bahwa kalau enak berarti Tuhan menyertai. Selalu seperti itu, kalau keadaan sedang tidak enak, sedang bergumul, sedang berjuang artinya Tuhan tidak sedang menyertai. Itu kan tidak sesuai realitas kehidupan kita dan tidak sesuai dengan cara pandang yang Alkitabiah. Justru cara pandang Alkitabiah mengajarkan kita kebalikannya. Jangan kaget kalau dunia itu penuh dengan penderitaan. Meskipun kita sedang berjalan di dalam jalannya Tuhan, meskipun kita di dalam Kristus, bahwa penderitaan, pergumulan, sakit penyakit tetap dapat menyerang kita. Karena apa? Dunia yang diberitakan oleh Alkitab saya mengatakan bahwa dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Sebaliknya seharusnya kita kaget kalau di tengah-tengah dunia yang gelap ini, yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita masih bisa menerima kebaikan dan anugerah Tuhan. What I'm trying to say adalah cara pandang kita yang sesuai dunia ini perlu diubah sesuai dengan cara pandang Alkitab. Sebab kalau tidak maka kita bisa kecewa. Kita gampang kecewa. Kita gampang putus asa.
Tapi kabar baiknya adalah dengan memiliki lensa yang alkitabiah, itu akan membantu kita menyadari bahwa di dalam masa yang penuh kegelapan sekalipun, dalam masa kalian merasa bahwa kalian mungkin dalam pergumulan, kekecewaan yang sangat berat, kabar baiknya adalah Tuhan tetap bekerja di belakang layar dan penyertaannya sempurna atas umatnya. Yang percaya bisa katakan amin. Amin, ini baru pembukaan, oke? Nah, pada siang hari ini kita akan memulai dengan Keluaran pasalnya yang ke-19. Nah, secara garis besar, para ahli Alkitab membagi kitab Keluaran menjadi dua bagian besar. Ada yang baginya ada 3, ada yang baginya 2. Nah, tapi secara garis besar ada dua bagian besar, yaitu Keluaran pasal 1 sampai 18 itu menceritakan pembebasan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Ini yang sudah kita bahas di awal tahun ya. Sedangkan Keluaran 19 sampai pasal yang ke-40 itu menceritakan tentang pemberian hukum Allah kepada Israel yang berkemah di Gunung Sinai. Yang melalui pemberian hukum ini umat Israel belajar lebih banyak mengenai seperti apa Allah itu dan bagaimana cara hidup yang diharapkan Allah atas umatnya. Nah, ini yang akan kita bahas beberapa minggu ke depan dan beberapa bulan ke depan, bahwa harapan saya kita bisa tidak sekedar jadi orang Kristen yang percaya tok tapi nggak tahu apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupannya. Dan Allah menyatakan kehendaknya dalam hukum-hukumnya yang saya percaya masih berlaku sampai saat ini. Dan itu kehendak Allah untuk kita mentaati bahwa hukum itu baik diberikan kepada kita yang adalah umatnya. Siang ini judul firman Tuhan saya kasih judul Juru Selamat dan Tuhan. Kita perlu tahu bahwa Tuhan kita adalah Juru Selamat dan Dia juga adalah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca ayat bacaan kita siang hari ini yang terambil dari Keluaran 19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Keluaran 19 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya undang untuk kita bisa baca bergantian, saya baca yang putih, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa baca yang kuning. Oke. Keluaran 19 ayatnya yang pertama saya mulai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, jadi ini konteksnya ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga, ayat kedua. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Amin. Poin khotbah saya hanya ada 2 pada siang hari ini, yaitu panggilan untuk mengingat dan panggilan untuk taat. Juru selamat dan Tuhan. Panggilan untuk mengingat. Seperti yang tadi saya sempat jelaskan di awal, bahwa Alkitab, kitab Keluaran terbagi menjadi 2 bagian besar. Dan pasal 19 yang akan kita bahas siang ini adalah pasal transisi, yang membuka sebuah penyingkapan yang baru yang Allah ingin nyatakan kepada umat pilihannya. Allah akan mengungkapkan karakternya yang kudus dan memperkenalkan hukumnya. Pedoman cara hidup yang benar dan yang berkenan kepada umatnya. Jadi kalau saya singkat, pasal 1:18 itu bicara tentang Tuhan sebagai juru selamat. 19-40 itu berbicara tentang bahwa Allah adalah Tuhan atas kehidupan kita. Ayat 3, kita perhatikan apa perkataan Allah yang mengawali babak baru perjalanan bangsa Israel ini. Mereka telah keluar dari Mesir, sekarang mereka ada di gurun Sinai. Apa perkataan Allah yang mengawali babak baru perjalanan bangsa Israel ini? Ayat 3 dan 4 berkata, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel apa yang Tuhan pesan kepada bangsa Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Itu baca ini bukanlah pernyataan Allah karena Allah itu narsis. Kayak dari 18 pasal sudah bercerita tentang
Hei, ingat, apa yang telah kulakukan. Allah bukan menyatakan ini karena Allah narsis atau Allah ingin menyombongkan diri seakan-akan dia butuh pengakuan dari umatnya. Karena dia, Allah kita, tidak kekurangan suatu apapun dari dirinya sendiri. Allah kita adalah Allah yang utuh, sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Sehingga tentu pernyataan ini kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan. Itu bukan untuk ditujukan kepada diri Allah, tetapi ditujukan kepada bangsa Israel. Kalau saya boleh memparafrasekan dengan bahasa saya sendiri, seakan Tuhan ini berkata pada Israel, sudahkah kalian lihat apa yang telah aku lakukan bagi kalian? Sudahkah kalian lihat bagaimana kalian tuh bisa sampai di tempat ini? Kenapa kok Allah sampai perlu mengatakan demikian? Pernyataan demikian. Jawabannya adalah karena bangsa Israel adalah bangsa yang mudah lupa. Bangsa yang mudah lupa atas apa yang Allah telah lakukan buat mereka. Sehingga Allah melalui pernyataan ini, hei, kamu lihat enggak apa yang telah kulakukan kepadamu? Kamu lihat enggak kenapa kamu bisa sampai di sini? Itu untuk apa? Mengingatkan bangsa yang mudah lupa ini. Pernyataan Allah ini merupakan suatu panggilan untuk umat Israel itu mengingat bagaimana Allah telah membebaskan dan menyertai mereka sampai mereka ada di kaki Gunung Sinai ini. Coba kita lihat ya. Apa sih yang Allah telah lakukan bagi bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan bagaimana penyertaannya bagi bangsa itu sampai pada pasal 19 ini. Sedikit flashback, ringkasan dari pasal 1 sampai 18. Ingat apa yang Allah perbuat bagi bangsa Israel. Yang Allah sudah perbuat buat bangsa Israel adalah 9 tulah menimpa Mesir. Israel diluputkan. Tulah ke-10 semua mati. Tapi anak-anak sulung orang Israel selamat. Jadi kalau 9 tulah mereka telah menyaksikan bahwa mujizat Tuhan luar biasa. Pada waktu tulah ke-9 ada gelap tapi di tanah di mana bangsa Israel tinggal itu terang. Ada binatang-binatang menyerang tapi di mana bangsa Israel itu tinggal tidak ada binatang-binatang yang menyerang mereka. Sungguh ajaib, ada perbedaan yang benar-benar nyata. Lalu tulah ke-10 semua anak sulung mati. Hanya anak-anak sulung orang Israel yang ada tanda darah domba di tiang pintu mereka selamat semuanya. Lalu apa? Mereka keluar dari tanah Mesir, benar? Mereka berjalan dan tiba di tepi laut Teberau. Sedang di belakang pasukan Israel mengejar mereka. Kita tahu kisahnya. Bagaimana mereka berteriak dan Tuhan menyelamatkan mereka. Laut terbelah. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Sedangkan pasukan yang mengejar mereka akhirnya tenggelam semuanya. Laut terbelah. Luar biasa. Lalu dalam perjalanan mereka di padang gurun ada tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Setiap hari. Bangsa Israel perlu makan di padang gurun. Bagaimana? Turun mana dari langit setiap pagi. Yang menjadi makanan yang diberikan Allah buat mereka. Mereka berteriak, haus di padang gurun bagaimana mendapatkan air? Tuhan kirimkan air melalui batu karang keluar air. Wow. Apa yang Tuhan panggil untuk bangsa Israel ingat, itu adalah semua hal-hal dahsyat, spektakuler, mind blowing yang dialami oleh bangsa Israel. Dan semua ini terjadi hanya dalam rentang waktu 3 bulan. Dari mana saya tahu? Dari kalau ayat 1 kalian baca, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. 3 bulan mereka mengalami manifestasi kuasa Allah yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Tetapi apa? Faktanya, mujizat yang dahsyat dan dialami berulang-ulang oleh bangsa Israel tidak menjadi sebuah jaminan bahwa bangsa itu sadar mereka sudah diselamatkan dan dipelihara dengan sempurna. Bahkan kalau kita lihat kembali perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, mereka terus-menerus mengeluh, mengomel, tidak bersyukur. Bahkan suatu kali mereka berteriak bahwa lebih baik aku tinggal di Mesir. Kita ingin kembali ke Mesir sebagai budak. Wah, ini mengajarkan apa sih? Sebanyak-banyak mujizat yang kita terima dari Allah, yang pernah kita alami. Kita ini manusia yang mudah lupa. Bangsa Israel ini kurang apa? Mujizat yang mereka alami setiap hari selama 3 bulan. Saya diajarin kalau mau mengubah kebiasaan orang kasih waktu 3 bulan. Kalau kalian konsisten 3 bulan melakukan pasti berubah.
Tapi ini bulan ketiga, 3 bulan mereka mengalami luar biasa mujizat dan pertolongan Tuhan. Kok tidak berubah juga? Mereka tetap orang-orang yang gampang lupa pada Allah yang menyelamatkan. Makanya Tuhan panggil mereka untuk, ingat what I have done to you. Kalau saya jadi Allah ya, sudah pasti tidak akan ada pasal 19. Ya, sudah selesai. Di pasal-pasal, mungkin pasal-pasal 10 ke bawah itu sudah selesai kisah yang gak ada, kita punya Alkitab. Tetapi Allah Israel menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang setia kepada janjinya, yang panjang sabar. Mungkin kalian dalam hati berkata, memang kebangetan orang Israel nih ya. Kok bisa ya mereka itu kebangetan seperti itu? Kalau aku yang mengalami apa yang dialami bangsa Israel, gak mungkin aku seperti mereka. Jika ada yang berpikir demikian, kalian salah besar, karena kitalah bangsa Israel itu. Kita jauh lebih mirip dengan bangsa Israel dari apa yang kita mau akui. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari sini? Coba kalian renungkan. Dari penjelasan yang tadi kalian dengarkan. Kalau kita perhatikan, maka kualifikasi apa yang membuat bangsa Israel ini layak mendapatkan pertolongan Allah? Nothing, tidak ada. Semua itu hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang berdaulat. Sebenarnya bangsa Israel itu tidak layak untuk diselamatkan, saudara-saudara. Tidak ada satupun dari diri Israel yang bisa memikat Tuhan untuk memilih dia, untuk memilih mereka. Pilihan Tuhan atas mereka dan pembebasan mereka adalah pemberian yang tidak bersyarat dan murni. Itu adalah anugerah Tuhan. Bukti nyata kita Keluaran ini memberikan cara pandang baru bahwa bangsa Israel ini bukan bangsa yang layak diselamatkan. Kalau mereka bisa keluar sampai ada pasal ke-19 yang kita baca ini. Itu semua murni hanyalah karena anugerah Tuhan. Dengan kata lain, Allah ingin mengingatkan bangsa Israel dan juga kita semua pada siang hari ini bahwa kita semua pada siang hari ini bahwa karya keselamatan Allah atas umatnya itu hanya semata-mata oleh anugerahnya. Dan siang ini ada panggilan buat kita semua yang hadir tempat ini untuk mengingat bahwa kita ini diselamatkan hanya oleh anugerah semata. We are saved by grace alone. Dan saya mengundang kita pada siang hari ini untuk stop and reflect. Mungkin siang hari ini ada dari kita yang perlu untuk mengingat apa yang Allah pernah lakukan dalam kehidupan kalian. Apa yang Allah sudah lakukan dalam kehidupan kalian. Bagaimana Allah telah menyelamatkan kalian. Dan ingatkah momen ketika Allah menyelamatkan kalian? Kalau kita ada sampai di titik ini, di waktu ini. You made it this far. Ingatkah kalian apa yang Allah telah lakukan dan bagaimana Allah membawa kalian sampai ke titik ini? Kadang, soalnya begini, kadang di tengah kekhawatiran kita, kecemasan kita, kita mungkin punya pergumulan dalam kehidupan kita sehari-hari yang menjadi pergumulan kita. Sangat mudah kita ini lupa. Kita tidak terlatih untuk stop and reflect. Kadang di tengah kekhawatiran, kecemasan, the best thing we can do, hal terbaik yang bisa kita lakukan is just to stop dan mengingat. Look back, lihat ke belakang. Bagaimana Allah menyelamatkan kita. Bahwa kalau kita jujur, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kalau saya bisa lihat dan saya jujur, apakah saya melakukan hal-hal yang baik ataukah kita berusaha? Yes, mungkin. Tapi dibandingkan dengan apa yang Tuhan berbuat, apa yang Tuhan berikan, penyertaan Tuhan, kesabaran Tuhan, kesetiaan Tuhan, itu serasa untuk klaim bahwa I made it this far because I am, karena aku yang bisa, itu kayaknya kok terlalu sombong. Kalau kita bisa jujur, kita ada di sini, itu hanyalah karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita stop and reflect, kita lihat, ingat apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kalian. Kadang-kadang kekecewaan kita, kekhawatiran kita, itu akan lama-lama menjadi pudar. Karena kita melihat bahwa pertolongan Tuhan jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Dan Tuhan ingin memanggil kita untuk mengingat kalau Tuhan yang besar yang sudah menolong kita, Tuhan yang sama juga pasti tetap akan menyertai kita. Amin. Untuk apa sih Allah menyelamatkan bangsa Israel? Di akhir ayat keempat,
dikatakan bahwa kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Oh, bahasa Inggris berkata, I brought you to myself, kata Tuhan. Inilah kerinduan Allah menyelamatkan umatnya, yaitu untuk dibawa kepadanya. To brought them to himself. Bagaimana aku telah mendukung kamu dan membawa kamu kepadaku. Untuk umatnya itu dapat bersekutu kepada Tuhan. Kerinduan Allah adalah untuk Allah dapat tinggal di tengah umat-umatnya. Kitab Keluaran akhirnya ditutup dengan tabernakel Allah yang menjadi tempat di mana Allah itu bertabernakel, dapat berdiam di tengah umatnya. Tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel adalah untuk Allah dapat bersekutu dengan umatnya, dibawa kepada dirinya sendiri. Dan ini bahasa apa sih? Bahasa relasi, bahasa hati. Allah menyelamatkan kita untuk kita bisa percaya kepada hatinya. Jika kita sadar hal ini, kita ini akan jadi orang-orang yang apa sih? Yang gak gampang curiga sama Allah, yang tidak gampang menyalahkan Allah. Melainkan kita jadi orang-orang yang bisa tabah, mampu bertahan, dan bahkan berpengharapan di segala situasi kondisi yang sedang kita alami. Karena apa? Karena saya percaya kalau kita tahu hatinya Allah, kita ini gak gampang curiga sama Allah. Kita tahu bahwa kalau Tuhan bawa aku di setiap musim kehidupan yang sekarang, aku tahu Allah tidak akan meninggalkan aku. Charles Spurgeon berkata bahwa Tuhan terlalu baik untuk bersikap jahat dan dia terlalu bijaksana untuk keliru. Dan ketika kita tidak mampu menelusuri tangannya, kita harus mempercayai hatinya. Kita bisa mempercayai hatinya. Wow. Panggilan untuk mengingat. Percayakah kalian bahwa hati Tuhan kalau sudah menyelamatkan kalian? Kalian ingat bagaimana momen kalian itu percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat. Tujuannya adalah bukan sekedar membuat kehidupan kalian lebih baik. Bukan itu. Tapi Tuhan menyelamatkan kalian untuk kalian bisa bersekutu bersama Allah sendiri. Dia membawa kalian untuk bisa dapat datang kepada pribadi Allah sendiri. Dan ini bicara tentang relasi. Kekristenan itu berbicara tentang relasi. Apakah masih bisa mengikuti sampai di sini? Nah, ayat keempat adalah dasar dari segala apa yang Allah nyatakan kepada bangsa Israel. Untuk pasal-pasal selanjutnya. Jadi dasar Allah memberikan hukumnya adalah karena bukan supaya kita ini bisa datang kepadanya. Tapi ayat 4 mengatakan apa? Bahwa kamu itu sudah ada dalam dekapanku. Kamu itu sudah aku bawa kepada diriku sendiri. Bukan karena kalian layak, bukan karena kalian masuk kualifikasi, tapi itu semua hanya karena anugerah. Nah, ayat 4 adalah dasar dari segala apa yang Allah akan nyatakan kepada bangsa Israel di pasal-pasal selanjutnya. Dan ini membawa kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ada panggilan untuk taat. Ayat 5 berkata apa? Jadi sekarang ini adalah, saya belajar bahwa jadi sekarang itu adalah kesimpulan, konklusi, efek, akibatnya. Akibat dari apa? Pasal sebelumnya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Wow. Di ayat ini Allah menyatakan dirinya sebagai yang empunya seluruh bumi. Dialah penguasa atas segala-galanya dan dialah otoritas tertinggi atas seluruh ciptaan. Dan jika dia penguasa atas segalanya, berarti apa? Sang otoritas itu yang berhak menetapkan batas-batasan. Sang otoritas itulah yang menetapkan aturan-aturan bagi ciptaannya. Dialah Tuhan atas seluruh kehidupan dan itulah yang akan dia nyatakan pada Musa melalui hukum Taurat dan segala aturan-aturan lainnya supaya bangsa Israel tahu apa yang dia kehendaki dari umatnya. Kalau di poin 1, bangsa Israel dipanggil untuk mengingat Allah sebagai juru selamat yang membebaskan mereka. Poin kedua saya, ini menjelaskan apa? Memanggil bangsa Israel untuk taat kepada Allah sebagai Tuhan atas hidup mereka. Tapi ketika saya merenungkan ini, saya nggak tahu dengan kalian, tapi lebih mudah bagi saya untuk dapat mengakui Allah sebagai
juru selamat hidup saya daripada mengakui Allah sebagai Tuhan atas hidup saya. Kenapa? Setidaknya karena ada dua alasan. Pertama, saya nggak suka aturan. Aturan itu artinya membatasi saya. Saya tidak percaya aturan itu dibuat untuk kebaikan saya. Dan kedua, kenapa? Kok saya lebih susah mengakui Tuhan adalah Allah adalah Tuhan atas hidup saya? Karena kedua, saya tahu dalam lubuk hati saya yang terdalam bahwa saya nggak akan dapat melakukan segala aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi yang penting untuk kita sadari dan pahami. Coba ya, kalian ingat-ingat, Tuhan memberikan hukum Taurat bukan sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, tapi setelah mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan juga tidak memberikan hukum Taurat sebelum bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Tuhan tidak mengancam bangsa Israel untuk taat lebih dahulu pada hukum Taurat, maka baru laut itu terbelah. Tidak diberikan sebelum itu loh. Tetapi Tuhan sudah melepaskan dulu, Tuhan sudah membebaskan dulu, baru setelah itu Tuhan memberikan hukum Taurat pada umatnya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika Tuhan menyatakan hukum-hukumnya, ketika Tuhan kasih peraturannya, ketika Tuhan menyatakan, hei kamu tuh harus hidup seperti ini loh. Ketika Tuhan menyatakan kehendaknya itu, ia benar-benar memang menghendaki umatnya untuk taat kepada hukum-hukumnya. Karena hukumnya itu baik untuk mereka dan itu membawa kepada kehidupan. Ingat tadi ayat keempat, dasarnya, hatinya Tuhan adalah dasar pemberian hukum Taurat. Jadi jangan bayangin Allah itu waktu berikan hukum Taurat, peraturan, ya, itu seperti kasih hukumnya itu sambil nungguin di atas surga itu sambil lihat ke bawah, ayo gagal, supaya bisa tahu hukum. No, bukan seperti itu, tapi benar-benar ketika Allah kasih hukumnya, itu Allah benar-benar rindu umatnya untuk taat karena hukum-hukumnya itu untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan umatnya sendiri. Dari sini kita dapat belajar bahwa sebenarnya ketaatan itu bukanlah syarat untuk diselamatkan, melainkan ketaatan itu respon dari keselamatan. Ketaatan itu bukanlah syarat untuk diselamatkan, melainkan respon atas keselamatan. Nah, tapi mungkin ada di sini yang kalau yang kritis. Loh, tadi ayatnya yang tadi dibaca itu kan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan. Itu kan syarat kok. Nah, nanti akan dijelaskan di bagian akhir, oke? Sabar dulu. Saudara-saudara, sadarkah bahwa pola Allah mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu enggak pernah berubah? Yaitu Tuhan selalu menyelamatkan umatnya terlebih dahulu, dan baru setelah itu kalau ada perkataan ketaatan, taatlah, maka itu sebenarnya ada respon dari keselamatan yang sudah kita terima lebih dahulu. Jadi pola Injil ini sudah tercermin dari perjanjian lama, bukan baru muncul di perjanjian baru. Dari kitab Keluaran kita bisa tahu bahwa Allah menyelamatkan umatnya terlebih dahulu, baru hukumnya diberikan. Kita dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan karena kasih karunia semata yang kita terima dengan iman. Dan bukan karena perbuatan kita atau kebaikan kita, tapi hanya oleh karena kasih karunia. Nah, seorang pernah berkata, hanya iman yang menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Apa maksudnya? Ini yang penting untuk kita ketahui bahwa anugerah dan iman yang menyelamatkan itu akan selalu. Iman yang menyelamatkan. Kita terima anugerah dengan iman. Dan iman yang menyelamatkan itu, yang percaya bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah, itu akan selalu membawa kita kepada pertobatan dan mengubah hidup kita dan memimpin hidup kita yang menghasilkan buah apa? Ketaatan, kekudusan, dan perbuatan baik. So, siang hari ini ada kebenaran yang saya ingin agar kita sama-sama mengerti. Bahwa pola keselamatan Alkitabiah yang ditunjukkan oleh Alkitab kita adalah save, trust, obey. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat dan Tuhan, kitab Keluaran tadi kita baca mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah kita diselamatkan dan kita terima dengan iman, kita percaya, lalu kita taat. Kita pertama-tama diselamatkan berdasarkan inisiatif Allah dan anugerah semata. Apa respon kita? Trust, we believe it.
Kita percaya dengan iman, dan respon dari iman yang percaya kita adalah kita taat melakukan perintah-perintahnya. Urutan ini bukan sekedar rumus untuk dihafalkan, tapi lebih daripada itu, ini penting karena akan menentukan seperti apa kita menjalani kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita keliru urutannya, kita bisa jatuh pada perlombaan yang namanya ketaatan agamawi. Seperti apa ketaatan agamawi ya? Yaitu trust, obey, save. Sepintas seperti tidak ada yang beda ya, tidak ada yang salah, benar? Tapi bedanya sangat jauh. Urutan ini mengajarkan bahwa percaya dulu. Kalian percaya, kalau kalian percaya buktikan, taati hukumnya. Taati sebaik mungkin, baru kalian akan dibenarkan dan diselamatkan. Kalau kita percaya dan menghidupi urutan agamawi ini, Allah adalah Tuhan, tapi bukan juru selamat. Karena akhirnya kalian akan selamat karena apa? Karena kalian melakukan semuanya dengan baik. Tick all the checkbox. Kalau luput, ya gak selamat. Hasilnya apa kalau kita percaya? Kita melakukan perlombaan ketaatan agama, hasilnya kita akan merasa lelah dan putus asa ketika kita gagal menghidupinya. Dan kita pasti gagal, karena kita dipaksa untuk taat sebaik-baiknya supaya kita bisa dibenarkan. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa taat sempurna. Kita akan selalu melakukan kesalahan dan jatuh dalam dosa. Kelihatannya benar, tapi ini benar-benar membelenggu. Banyak yang dari kita mungkin salah cara pandangnya. Bahwa keselamatan hanya murni oleh anugerah semata. Tapi anugerah semata itu yang kita terima dengan iman. Itulah yang mendorong kita untuk taat. Kita taat bukan untuk diselamatkan. Tapi kita taat karena itu adalah respon dari keselamatan yang sudah kita terima dalam anugerah Tuhan. Ada kekeliruan ketiga juga. Yaitu menghilangkan salah satu urutannya. Trust, kalau sudah percaya ya udah pasti selamat. Trust and save. Ini keyakinan bahwa Tuhan adalah juru selamat, tapi Allah bukan Tuhan atas hidup kita. Saya katakan bahwa keyakinan bahwa yang penting percaya pasti selamati dan tidak perlu taat adalah ajaran keselamatan yang halu. Tidak ada sama sekali dalam Alkitab. Kalau kalian percaya pasti selamat dan tidak ada buahnya, tidak ada bukti. Yesus berkata bahwa dari buahnya lah maka kamu akan mengenal. Hanya ketika kita sadar, kita dibenarkan dulu, saved by grace, Allah sebagai juru selamat, yang kita terima dengan iman, we trust it, kita believe it, itulah yang akan memampukan kita hidup taat pada Allah sebagai Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya bagaimana kesadaran ini justru akan mendorong kita untuk hidup taat. Ayat ke-5 dan ke-6 berkata, Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu, janji Allah, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan berjanji dan memberikan syarat. Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Syaratnya apa? Mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-perjanjian-Ku. Bukankah ini mengindikasikan bahwa kita yang harus mengusahakan untuk kita bisa jadi harta kesayangan Allah. Jadi kerajaan imam, jadi bangsa yang kudus dengan mentaati hukum-hukumnya, mentaati firman-Nya. Nah, saya akan menutup dengan menjelaskan apa yang akan. Agustinus de Hippo mengatakan bahwa perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum tersingkap. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang telah terungkap. Kita perlu melihat ayat ini yang kita baca ayat 5 dan 6 ini dalam terang perjanjian baru. Dan Rasul Petrus dalam suratnya mengutip ayat yang sama dengan Keluaran 19 ayatnya yang ke-6 ini dengan mengatakan di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Rasul Petrus berkata, kamulah, bukan lagi kamu akan, tapi kamulah, benar? Berbicara apa? Kamu sudah adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa yang mendasari Petrus dengan yakin mengatakan bahwa kita sudah menjadi harta kesayangan Allah, menjadi kerajaan imam dan umat yang dikuduskan? Saya kasih tahu. Petrus yakin dengan sangat kita sudah jadi harta kesayangan Allah. Itu hanya karena karya Kristus. Satu lagi, Rasul Paulus juga menjelaskan hal yang sama. Dalam Titus 2 ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Paulus berbicara tentang siapa? Tentang Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Apa yang membuat Kristus ke kayu salib? Apa yang membuat Kristus menyerahkan dirinya bagi kita? Kita seringkali lupa bahwa Yesus menderita semua itu. Dia harus menderita, dicambuk, dilecehkan, dihina. Dia naik ke kayu salib. Dia menderita semuanya itu bukan karena dia gagal mentaati Allah. Dia bukannya gagal mentaati perintah Allah. Dia tidak gagal sama sekali dalam mengikuti kehendak Bapanya. Tetapi Yesus menderita semuanya itu karena kitalah yang gagal mentaati Allah. Kegagalan kitalah yang membawa Kristus kayu salib. Nah, lalu kenapa Allah memberikan hukum Taurat kalau Dia tahu kita tidak akan mampu mentaatinya? Allah memberikan hukum Taurat supaya kita sadar bahwa kita ini orang berdosa dan kita tidak akan mampu memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan bukan untuk mengubah kita, bukan untuk menjadi checklist, kamu lakukan ini supaya kamu selamat. No. Tapi hukum Taurat diberikan kepada kita, peraturan-peraturan Allah diberikan kepada kita. Supaya apa? Untuk menunjukkan penyakit kita, untuk menunjukkan ketidakmampuan kita, untuk kita ini berkenan di hadapan Allah. Hukum Taurat itu diberikan bukan untuk mengubah kita, tapi untuk menunjukkan hati kita ini loh. Bahwa kita ini punya sakit, kita ini punya penyakit, yaitu dosa. Hukum Taurat itu ibarat mesin MRI. Ketika kita masuk ke dalam mesin MRI itu akan menyatakan, mengasih tahu kita, kamu kesumbat ini loh. Oh, kamu merasakan sakit ini kenapa? Mungkin karena ada ototmu yang sobek. Tapi apakah ada yang disembuhkan oleh mesin MRI? No. Itu hanya menunjukkan penyakit kita. Kita tetap perlu dokter untuk menyembuhkan apa yang penyakit MRI itu tunjukkan kepada kita. Hukum Taurat itu fungsinya untuk menunjukkan bahwa kita memiliki banyak penyakit. Lalu apa yang bisa menyembuhkan kita? Siapa dokter kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kristuslah jawabannya. Hanya melalui karya Kristus kita disembuhkan dari penyakit dosa. Dan hanya oleh anugerahnya natur kita ini diubahkan. 1 Korintus 5 ayat 17 firman Allah yang hidup berkata, pada saat seseorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu, ia mulai menempuh hidup yang baru. Orang Kristen berbicara pengikut Kristus. Bukan check the box, berhasil taat mentaati semua hukum Taurat. Tapi orang Kristen, orang yang mengikuti Kristus, orang yang percaya akan Kristus, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu, ia mulai menempuh hidup yang baru. Dan inilah kabar baik buat kita semua siang ini. Kristuslah juru selamat kita yang mati ganti kita. Supaya kita yang selainnya dihukum mati justru mendapat hidup yang baru. Dan hidup yang baru yang kita miliki dalam Kristus memberikan kita hati yang baru. Hati yang apa? Yang mau taat dan bisa taat pada Allah Sang Tuhan atas hidup kita. Bukan hanya taat untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi kita taat karena kita tahu kita memiliki, kita mendapatkan anugerah terbesar, yaitu pribadi Allah sendiri. Kita sadar bahwa kita dibawa kepada Allah. Kita punya relasi dengan Allah. Karena Allah sendirilah yang membuka jalan untuk kita bisa kembali kepada Sang Pencipta kita. Allah
sendiri. Makanya orang yang sadar dan ada dalam Kristus Yesus akan taat dengan kesadaran kalau sudah diterima oleh Tuhan. Sehingga orang yang sadar sudah diterima Tuhan, ketika kita berhasil taat, kita nggak menuntut dan nggak jadi sombong. Orang yang sadar dan ada dalam Kristus, kita akan menikmati Tuhan dalam ketaatan kita. Kalaupun hidup kita sedang tidak berjalan mulus, kita mungkin bisa bergumul. Tapi sadar bahwa pergumulan yang kita hadapi ini tidak ada artinya kalau kita bandingkan bahwa pergumulan terbesar, hukuman dosa yang terbesar sudah ditanggung oleh Kristus. Sehingga kalau Kristus sudah menyelesaikan pergumulan kita yang terbesar, pergumulan kita yang kecil ini, pasti Tuhan juga bisa mampukan kita untuk bertahan, bahkan memberikan kita jalan keluar. Orang yang sadar dan ada dalam Kristus Yesus, ketika kita gagal taat, kita jadi rendah hati dan semakin beriman. Loh, kok bisa? Karena kita berani mengakui kegagalan kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita semakin sadar akan kebobrokan kita dan keberdosaan kita di hadapan Allah yang kudus. Kita bisa berkata dalam hati, justru untuk orang seperti inilah Kristus mati di kayu salib. Kita justru penuh ucapan syukur. Di sisi lain kita juga menjadi orang yang semakin beriman. Kok bisa? Karena kita semakin yakin akan kasih karunia Allah dan semakin menyadari kebutuhan kita akan juru selamat. Yakobus 4 ayat 6 dan 8 gak ada di sini. Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Hanya orang yang rendah hati, orang yang sadar kelemahan dan kerapuhannya yang akan mendekat kepada Allah dan berharap kepada anugerahnya. Kerentanan, vulnerability, itu yang kita perlukan. Zaman ini dunia mengatakan bahwa you have to be the strongest. You are the owner of your own life. Kalian yang menentukan masa depan kalian. Mengajarkan apa? It's all about us. Itu hanya Allah. Tentang aku, yang menentukan aku. Kalau aku gak kuat, akan hancur semuanya. Apakah benar? Benar sebagian. Kadang memang kita perlu kuat. Tapi saya percaya di zaman yang sedang kita hidupi sekarang, di mana banyak tuntutan, banyak perbandingan, zaman semakin susah. Yang kita butuhkan apa? Kita being honest to ourselves. Kita being vulnerable. Menumpukan semua tembok-tembok keakuan itu. Dan mengakui bahwa God, I need you. Tuhan, aku butuh Engkau. Kalau boleh jujur, bukankah ada pernyataan yang bisa kita lakukan is just I try my best. Itu sebenarnya di balik kata-kata I try my best, itu sebenarnya menyatakan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Bahwa kita tidak seberapa hebatnya. Apapun yang kita capai dalam kehidupan kita, dalam ukuran dunia. Kalau kita jujur, we just do our best. Sedangkan sisanya yang kita pikir oke, kalau aku do my best, Tuhan itu cuma ngerjain yang sedikit. Kebalik. Yang kita kerjain ini cuma sangat sedikit. Sisanya ini semuanya kebaikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang sadar dan ada dalam Kristus adalah orang-orang yang rendah hati, yang sadar kelemahan dan kerapuhannya. Dan akan semakin sadar bahwa dia butuh Tuhan dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya, semakin lama seseorang ikut Tuhan, dua hal yang saya sadari semakin menjadi nyata dalam hidup seseorang yang ada dalam Kristus. Apa dua hal itu? Betapa Tuhan itu kudus. Paradoksnya adalah semakin kita taat pada perintah Tuhan, semakin kita taat menjalani kehendak Tuhan, semakin kita berjuang untuk kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, sebenarnya justru semakin kita sadar kita ini masih sangat jauh dari standar kekudusan Allah. Dan kita sadar hal yang kedua, betapa kita ini berdosa. Dan ketika kita semakin sadar akan hal itu, agama akan berkata, do more. Lakukan lebih. Berarti kamu belum bisa taat,
Harus lebih taat lagi. Makanya hal ini terjadi dalam hidupmu. Kenapa kamu harus menggumuli ini? Karena apa? Karena mungkin ada hal yang belum kamu lakukan. Agama berkata do more. Tetapi Injil berkata trust more. Percaya lebih. Karena di tengah kita semakin sadar bahwa kita ini masih jauh, sangat jauh dari standar kekudusan Tuhan. Apa yang harusnya semakin besar? Salib Kristus semakin besar. Keberhargaan bahwa Kristus mati untuk menebus kita yang memang tidak pernah dapat untuk hidup dalam standarnya Tuhan. Justru karena itulah Allah kirim anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Justru ketika kita semakin sadar akan karya Kristus, percayalah, justru itu yang akan memampukan kita, membuat kita mau, justru untuk membuat kita semakin hidup taat dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kristus mati di kayu salib dengan darahnya yang mahal. Dia bukan mati sekedar karena kita ini butuh diselamatkan karena sebenarnya kita mampu. Tapi cuma kurang sedikit. No. Justru karena kita tidak akan mampu. Allah kirimkan anaknya yang tunggal. Karena dia begitu mengasihi kita dan karena dia tahu kita tidak akan mampu menyelamatkan diri kita sendiri. That's a good news. Bagi orang yang dalam Kristus, keberhargaan dan kebermaknaan salib semakin lama semakin bertambah besar dalam kehidupannya. Dan itulah yang akan mendorong kita bisa hidup dalam ketaatan. So siang hari ini ingatlah Kristus juru selamat kita. Dan dialah Tuhan atas kehidupan kita. Yang mana ketaatan total pada Allah adalah hal yang selayaknya diberikan kepadanya. Dan kita melakukannya bukan karena terpaksa, tapi justru dengan ucapan syukur kita lakukan bagi Allah. Ayat terakhir, Titus 2 ayat 11-12 firman Allah yang hidup. Sebab sekarang keselamatan kekal ditawarkan sebagai hadiah cuma-cuma kepada setiap orang. Dialah juru selamat. Keselamatan adalah hadiah cuma-cuma yang ditawarkan kepada setiap orang. Hadiah buat kita, tapi ada yang bayar. Siapa yang bayar? Kristus yang bayar dengan harga yang mahal. Bersamaan dengan hal itu, bersamaan dengan hadiah itu, mari kita baca sama-sama ayat 12 itu. Bersamaan dengan itu, datanglah kesadaran bahwa Allah ingin agar kita berpaling dari kehidupan tanpa Allah serta kesenangan-kesenangan dosa kepada kehidupan sehari-hari yang baik dan takut kepada Allah. Wow, juru selamat dan Tuhan. Keselamatan oleh anugerah dan ketaatan itu bagaikan dua mata koin yang tidak terpisahkan. Semakin kita tahu bahwa keselamatan kita itu adalah hadiah cuma-cuma yang kita terima, tapi dibayar oleh darahnya yang mahal di kayu salib. Kalau kita terima hadiah itu, maka datang kesadaran untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan kita berpaling kepada kehidupan yang baik dan takut akan Allah. Amin. Tuhan, Allah kita adalah juru selamat dan Tuhan atas hidup kita. Kita nggak bisa pilih salah satunya. Kita harus percaya dan menghidupi dua-duanya. Justru dalam kedua-duanya inilah kita memperoleh kehidupan yang bermakna dalam kehidupan kita. Kalau kita hilangkan salah satunya, kita justru akan kehilangan segala-galanya. Tuhanlah juru selamat dan Tuhan atas hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. 3 takes away kita siang hari ini yang bisa kalian bawa pulang. Yang saya mau kita ingat. Ingatlah bagaimana Allah menyelamatkan kita semuanya. Dan yang kedua, Injil tidak pernah menentang ketaatan. Injil sejati justru melahirkan ketaatan yang sejati. Dan kerentanan, vulnerability, menyadarkan kita perlu topangan anugerahnya melalui pribadi Roh Kudus untuk kita bisa taat kepada Tuhan. Amen. And it's all about Christ. It's all about God. Cara pandang bahwa hidup kita ini semuanya bergantung kepada topangan tangan Allah.